Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Insyaallah hari ini kita akan bahas masih dalam pembahasan fungsi kuadrat. Dan hari ini kita akan bahas tentang sumbu simetri dan titik optimum. Jika kita perhatian dua grafik ini, ada sumbu Y dan sumbu X. Dan ini grafis yang terbuka ke bawah. Nah, jika terbuka ke bawah artinya ada dua titik dalam sumbu X. Perpotongan grafik dengan sumbu X. Poin titik yang pertama adalah A X1 0 karena sepanjang sumbu X nilai Y adalah 0. Dan titik yang kedua adalah B, yaitu di sini nilainya X2 dengan pasangannya Y0. Nah, titik yang di atas ini yang namanya optimum atau puncak, ini adalah titik optimum atau titik maksimum Q. Jika di grafisnya terbuka ke bawah, artinya puncaknya atau titik optimum maksimum itu di atas Q. Dan ini juga grafik yang kedua yang grafisnya terbuka ke bawah, ke atas. Nah, di sini titik puncaknya di bawah atau namanya titik minimum. Dan sama titik potongnya dengan sumbu Y adalah A X1 0 dan titik B X2 0. Oke. Nah, di sini ada yang namanya sumbu simetri. Sumbu simetri ini adalah sumbu yang membagi grafik ini dalam dua bagian yang kongruen, dua bagian yang sama. Jika titik optimum ini dipotong dua, jadi garis ini yang namanya sumbu simetri. Garis ini yang memotong grafik ini dalam dua bagian yang sama, ini namanya sumbu simetri yang melewati puncak atau titik maksimum dan titik minimum. Ini yang namanya sumbu simetri L. Oke. Nah, sekarang apabila fungsi kita adalah fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, ini yang biasanya kita sebutkan fungsi kuadrat dengan X yang paling tinggi pangkatnya 2. Oke. Jika fungsi ini dipotong dengan sumbu X, yaitu Y adalah 0. Dalam sumbu X ini, tempat yang mana grafis ini lewati titik 2 titik ini, nilai X, nilai Y itu 0. Maka X1 dan X2 membuat 0 fungsi. Artinya Y sama dengan fungsi menjadi 0. Oke, dengan perpotongan X di A X1 0 seperti yang sudah dijelaskan, dan titik B juga X2 dan Y-nya 0. Garis L yang kita sebutkan adalah sumbu simetri yang membagi grafik menjadi dua bagian yang kongruen, dan tengah dari ruas garis itu, tengah dari A dengan B, karena di sini X1 dan ini X2. Di tengahnya artinya dari sini sampai di sini ini setengah. Maka kalau kita mau dapat distance atau dari sini sampai sini panjangnya berapa, kita harus ngambil X yang satu ditambah X yang kedua bagi 2 biar setengah jalan di sini, sama dengan grafis yang ini. Maka di sini AB maksudnya tengah dari ruas garis AB dan AB setengahnya sama dengan X1 tambah X2 bagi 2. Sehingga ketika kita menjalankan atau mencari yang namanya rumus fungsi kuadrat, kita pernah ketemu bahwa jika fungsi kuadrat ada dua jawaban. Jika yang pertama ditambah dengan yang kedua, hasilnya sama dengan B min B per A. Nah, karena di sini XA tambah X2 per 2
artinya min B per A dibagi 2 akan menjadi min B per 2A. Ini artinya nilai X. Oke. Nah, jika kita mau cari nilai maksimum dari fungsi kita AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, X adalah min B per 2A. Maka kita substitusi nilai X ini dalam fungsi kita. Nah, di sini jika X sama dengan min B per 2A dan Fx ini adalah fungsi kuadrat kita, maka di mana ada X kita masukin nilai ini min B per 2A. Maka di sini F fungsi X adalah min B per 2A sama dengan A min B per 2A adalah X tapi kuadrat ditambah B X saja min B per 2 ditambah C. Oke, kita mau lihat gimana kita mau cari nilai puncak atau maksimum atau minimum dari fungsi kuadrat kita. Ketika kita gambarkan grafik, kita akan dapat yang namanya nilai yang namanya maksimum. Oke, dari sini F min B per 2A sama dengan ini jika dikali sama dengan A B min B kali min B, B pangkat 2 per 2A kali 2A 4A pangkat 2 ditambah ini min, tambah dengan min akan jadi min B kali B, B pangkat 2 per 2A ditambah dengan C. Oke. Nah, ini A1 dengan A1 akan hilang. Jadi B pangkat 2 per 4A kurang B pangkat 2 per 2A tambah C. Kalau kita mau jadikan semua pecahan, artinya C per 1. Nah, di sini yang bisa bagi semuanya itu 4A. 4A bagi 4A 1. Jadi B pangkat 2. 4A bagi 2A 2 kali B pangkat 2 min 2 pangkat 2 ditambah 4A bagi 1 4A kali C 4AC. Nah, jadi ini B pangkat 2 kurang 2 pangkat 2 adalah min B pangkat 2 kurang 4AC per 4A. Nah, ini bisa ini tambah ini plus. Ini bisa dikeluarin minnya di luar, jadi B pangkat 2 kurang 4AC per 4A. Ini adalah F min B per 2A. Itu namanya fungsi yang kita. Oke, jika B pangkat 2 4AC sama dengan D, kita mau jadi rumus kita mudah. Nah, di sini kita bisa tulis F min B per 2A sama dengan min D per 4A. Min 4 per A. Oke. Nah, ini yang titik, artinya ini puncak dari titik puncak ini. Oke. Sebentar saya mau hapus yang ini. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita sudah dapat, maka dari sini sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A. Dan yang kedua, nilai maksimum atau minimum fungsi Fx sama dengan min D per 4A atau
min B pangkat 2 kurang 4AC per 4A. Itu apa? Maksimumnya. Nah, titik puncak di sini koordinat titik puncak atau namanya titik optimum. Optimum itu bisa maksimum atau minimum. Bisa ditulis sebagai koordinat simetri yang X itu adalah atau Q itu sama dengan min B per 2A dan di min D per 4A. Ini adalah titik puncak kalau grafik itu terbuka ke atas sama, yaitu A lebih dari 0. Dan ketika grafik itu terbuka ke bawah, artinya A itu lebih dari 0 atau negatif. Nah, ini gimana cara mendapatkan titik puncak dari fungsi grafik kita. Oke, nah sekarang kita lihat contoh soal gimana kita bisa dapat nilai-nilai sumbu simetri atau titik puncak. Oke, contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kurang 4x kurang 12. Nah, tentukan A titik potong sumbu X, B titik potong sumbu Y, C sumbu simetri D nilai optimum, ini bisa maksimum atau minimum, dan E titik puncak. Oke, kita mulai cari gimana cara mendapatkan nilai-nilai itu. Oke, yang pertama kita punya fungsi X sama dengan X pangkat 2 kurang 4X kurang 12. Kita mau cari titik potong sumbu Y. A. Titik potong sumbu Y artinya Y sama dengan 0 karena potong sumbu X. Jadi di sini 0 sama dengan X pangkat 2 kurang 4X kurang 12. Nah, di sini kita bisa tulis X pangkat 2 kurang 4 kurang 12 sama dengan 0. Oke, kita di sini mau cari faktornya. Faktor dari persamaan kuadrat ini ada min 12. Berapa kali berapa? Jadi 2 kali min 6. 2 kali min 6 min 12. 2 kurang 6 min 4. Jadi X pangkat 2 tambah 2X kurang 6X kurang 12 sama dengan 0. Faktor yang di sini adalah X tambah 2 kurang 6. Di sini X juga tambah 2 karena min bagi plus adalah plus sama dengan 0. Oke, min bagi min plus. Jadi X kurang 6, X tambah 2 sama dengan 0. Kita akan dapat X sama dengan 6 atau X sama dengan min 6, min 2. Nah, ini nilai. Nah, titiknya titik sumbu X yaitu 6, 0
dan min 2, 0. Grafik akan memotong dalam sumbu X 6 dan 2. Oke, yang kedua, yang B. Yang B itu yang ditanya adalah titik potong sumbu Y. B, X sama dengan 0 karena potong sumbu Y. Jadi dari Fx sama dengan X pangkat 2 kurang 4X kurang 12. Di sini X adalah 0. Jadi F0 sama dengan 0 pangkat 2 kurang 4 kali 0 kurang 12. Jadi F0 sama dengan min 12. Dan F0 sama dengan Y, yaitu min 12. Dan titiknya adalah 0 min 12 karena X yang pertama baru Y. Oke, yang C adalah sumbu simetri. Kita lihat bahwa sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Nah, kita sudah lihat dari sini B A sama dengan 1. B min 4 dan C min 12 dari sini. Oke, jadi X sama dengan min. Jadi 4 per 2 kali 1. Yaitu karena min jadi plus, yaitu 2. X adalah 2. Oke, sumbu X. Nah, sekarang kita lihat yang namanya yang D. Yang D itu yaitu nilai optimum. Nilai optimum yang seperti kita lihat bahwa Fx sama dengan min B pangkat 2 kurang 4AC per 4A. Nah, di sini jadi min B 4 min 4 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali C kita min 12 per 4 kali 1. Nah, di sini jadi 16. Ini ditambah 48. Tapi ada minnya per 4. Jadi min 60 per 4 yaitu min 15. Nah, nilai maksimum itu nilainya min 15. Dan karena A ini adalah positif, maka nilai akan jadi grafisnya terbuka ke atas. Nah, ini akan dijadikan minimum yang di bawah. Makanya di bawah min nilai Y karena Fx ini adalah Y. Oke. Nilai optimum. Oke, sekarang kita mau lihat titik puncak. Yang E, titik puncak. Titik puncak ini adalah Q yang dibangun oleh min B per 2A dan min B pangkat 2 kurang 4AC per 4A. Yang ini dengan ini. Jadi Q itu 2 min 15. Ini titik puncak dari grafis kita. Nah, sampai di sini ini cara mendapatkan yang namanya sumbu simetri dan titik puncak. Sampai di sini nanti akan ada soal-soal yang lain untuk tambahan biar
bisa lebih jelas. Sampai di sini, insyaallah kita akan ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.